Renungan Hari Jumat Agung 15 April 2022. Ia wafat untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 16 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Saudara-saudariku terkasih, bagi orang yang lahir di dunia termasuk kita, kesengsaraan dan penderitaan sering dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan dan tamparan yang dahsyat. Orang yang lahir cacat, tidak normal, selalu dihubungkan dengan kutukan atau siksaan dari Tuhan. Orang selalu berusaha agar dijauhkan dari penderitaan itu. Inilah pandangan manusia. Menurut pandangan Allah, penderitaan dan kesengsaraan mempunyai arti dan nilai yang sangat positif bagi kesejahteraan hidup manusia, kalau diterima dan dihayati dengan kebesaran jiwa dan keikhlasan, ketulusan hati yang sungguh. Hasilnya adalah berkat dan keselamatan bagi manusia. Inilah yang diwujudkan oleh Yesus Kristus dalam karya perutusannya di dunia ini. Ia digambarkan oleh Nabi Yesaya sebagai seorang hamba yang dihina, dicaci maki, dicampakkan karena dosa dan kesalahan umat manusia. Ia menderita untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan ketidakberdayaannya. Ia mau mengangkat manusia dari kejatuhannya untuk mengalami kebahagiaan. Bagaimana refleksi penulis kitab orang Ibrani dalam penderitaan Yesus? Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa meskipun Yesus putra Allah, ia tetap taat dalam deritanya. Ia sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Meskipun ia tidak berdosa, ia mengenakan kesalahan dalam dirinya. Ia menderita demi keselamatan umat manusia. Meskipun ia tidak patut dihukum, ia merelakan dirinya menerima hukuman demi keselamatan umat manusia. Ia menjadi contoh ketaatan bagi kita, dan kita harus menderita demi sesama kita. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yohanes dalam kisah Injil hari ini menampilkan Yesus sebagai seorang pangeran yang gagah perkasa dan tak gentar menghadapi pengadilan yang dihadapkan kepadanya. Tuduhan dijatuhkan kepadanya, tetapi dengan tegas ia memberikan jawaban. Ia memandang salib sebagai kebanggaan dan kemuliaan, bukan sebagai penderitaan. Perjalanan dari Taman Getsemani ke Golgota tidak membuat Yesus untuk lari dari penderitaan, tetapi ia mempergunakan kesempatan itu untuk memberikan nasihat kepada manusia. Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Dengan wibawa ia maju menentang para pengadil, Herodes dan Pilatus. Yohanes tegas mengungkapkan bahwa Yesus yang adalah putra Allah sesungguhnya adalah Raja segala raja. Kita sungguh berharga di mata Tuhan, maka ia mati untuk keselamatan kita. Ia merelakan dirinya wafat bagi kita.
Bagaimana pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita? Kita tidak boleh lari dari salib hidup kita, yakni tanggung jawab yang diserahkan Tuhan kepada kita, baik dalam keluarga, dalam gereja, maupun di tempat kerja kita. Kita diundang untuk memandang penderitaan bukan sebagai jalan menyesatkan, membuat kita semakin menderita, tetapi jalan menuju kebahagiaan. Kita harus taat seperti Kristus dalam menghadapi semua penderitaan itu. Kita juga harus siap sedia memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan rela berkorban untuk kita. Kita pun rela mengorbankan diri kita demi keselamatan dan kebahagiaan sesama kita yang menderita. Jalan salib, jalan kemenangan Tuhan, jalan kemenangan kita.